Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mifa Bendar Raja. NPM saya 197064516002. Nah, di pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah project tentang Arduino, khususnya Arduino Nano untuk membuat hand sanitizer otomatis yang menggunakan sensor ultrasonik. Jadi ketika kita mendekatkan tangan pada sensor ultrasoniknya, maka hand sanitizer akan otomatis terpencet oleh motor servo. Sekarang saya akan memperlihatkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat project hand sanitizer otomatis ini. Nah, yang pertama yaitu sudah barang tentu adalah Arduino Nano. Dan yang kedua adalah breadboardnya. Saya menggunakan yang kecil ini supaya bisa ditempel di botolnya langsung. Nah, kalau misalkan kalian ingin menggunakan yang besar juga bisa, cuman biasanya ini untuk melakukan pengetesan. Nah, ini saya menggunakan yang kecil agar bisa digunakan nanti di rumah dengan bantuan daya baterai. Sehingga saya menggunakan breadboard yang kecil. Nah, yang kedua adalah sensor ultrasonik. Ini digunakan untuk sensor tangan kita nanti. Nah, sensor ultrasonik ini menggunakan kabel female to male. Nah, yang satunya nggak ada pinnya, yang satunya ada ujung pinnya nih, jari-jari pinnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya ada servo, motor servo. Saya menggunakan 2 servo agar daya tekannya lebih kuat. Nah, untuk motor servo ini dia dihubungkan menggunakan kabel jumper male to male. Nah, yang satunya ada jari-jarinya, yang satunya juga ada jari-jarinya. Nah, selanjutnya jika kalian membeli sebuah Arduino, pastikan kalian membeli juga USB Type B nya atau yang biasa digunakan untuk kabel printer nih. Seperti ini, jangan terlupakan. Nah, selanjutnya adalah hand sanitizer itu sendiri. Dan kalian menggunakan tali untuk melakukan penarikannya nanti. Sudah saya lem sebelumnya menggunakan selang di sininya supaya kabelnya tidak kabur-kabur atau talinya tidak kabur. Saya lem. Nah, kalian juga membutuhkan lem ataupun gunting untuk melakukan perekatan Arduino pada botol atau menggunakan lem power glue atau lem Korea. Oke, bahan-bahan cukup untuk itu ini saja. Sekarang kita melihat rangkaian dari penyusunan Arduino Nano ini. Nah, seperti yang ada di layar kali ini. Nah, ini saya menggunakan FreeSync untuk pemodelannya. Nah, kalian bisa melihat rangkaian ini mau di pause atau untuk melihatnya secara lebih jelas. Nah, mungkin cukup saja. Nah, sekarang kita lanjut saja untuk menyusun rangkaian langsung ke perangkat Arduino nya. Nah, kita sambungkan semua alat yang ada, yaitu yang pertama kita sambungkan pin ultrasoniknya ke Arduino Nano. Nah, GND ini di sini kan ada tulisannya. VCC, TRG, Echo, GND. Nah, jadi ada 4 pin pada sensor ultrasonik. Nah, pin yang GND kita sambungkan ke GND juga pada Arduino Nano. Oke. Nah, Echo-nya sini saya warna putih, Echo-nya ke D11. Nah, Echo-nya sudah. Nah, sekarang trik pin-nya ke D12. Ada VCC-nya yaitu ke 5 volt atau positif. Nah, sebagai pengalir tegangan. 5 volt.
Selanjutnya kita sambungkan servo biru, yaitu GND itu coklat pada servo. Kabel coklat ini adalah GND, merah adalah VCC atau 5 volt. Nah, yang oranye ini adalah kabel inputnya, mau digabungkan ke digital berapa. Ini GND. Nah, ini ada maksudnya kenapa aliran pada breadboard ke bawah bukan menyamping. Kalian bisa tahu ketika kalian membuka plaster ini, karena yang terhubung bukan ke kanan tapi atas ke bawah, jadi ada pengantar paralel di bawahnya. Kalau kalian penasaran, buka saja plasternya sedikit. Nah, sekarang kita gabungkan ke GND ini yang coklat nih, GND. Nah, yang merah ke VCC. Orange ini kita masukkan ke D8. Kita 8. Lalu jika sudah, maka kita gabungkan servo yang kedua. Nah, GND nya nih warna coklat nih, ini kabel hitam masuk. Sekarang yang merah yaitu positifnya VCC tegangan 5 volt, dan yang satunya ke D9 nih, yang oranye. Semua rangkaian sudah terhubung ke Arduino Nano. Nah, setelah itu kita tinggal memprogram coding di laptopnya menggunakan software Arduino. Sambungkan ke USB di laptop. Nah, selanjutnya setelah itu kita mengcoding di aplikasinya, yaitu codingannya seperti ini yang sudah saya buat. Nah, saya akan coba jelaskan. Nah, include ini adalah include servo H, yang artinya adalah library dari servonya sendiri. Dia punya library sendiri untuk servonya, mesin servo. Nah, servonya ini saya inisialisasikan menjadi servo 1 dan servo 2. Yang mana servo 1 adalah servo warna biru dan servo 2 adalah servo warna hitam. Nah, jadi seperti itu, dan saya mendefinisikan pinnya, yaitu ini adalah pin dari sensor ultrasonic, yaitu track pin. Saya hubungkan ke pin D12. Nah, yang echo pin saya hubungkan ke D11, digital 11. Nah, definisi variable long duration dan INT distance untuk jarak dan durasi dari baik hubungan dari sensor ultrasonic dan mesin servonya. Nah, setup ini adalah setup dari servonya, servo 1 hubungkan ke D8 ya, tadi kabel oranye tadi yang ini. Nah, D8 dengan angle kita masukkan angle sini adalah INT dari sini. Variabel dari angle itu isinya 10. Jadi ketika kita masukkan angle, maka akan terwrite 10 otomatis ya, agar bisa 2 servo ini. Jadi tidak usah mengetik satu-satu. Dan yang servo kedua saya hubungkan ke D9. Nah, ini pengaturan pin dari track pin saya gunakan sebagai output dan echo sebagai input. Nah, ini adalah pengaturan tegangan ketika diberi tegangan dan ketika tidak diberi tegangan dari sensor ultrasoniknya. Nah, selanjutnya terdapat codingan yang seperti ini, if else. Jadi ketika sensor ultrasonik mendeteksi ada halangan atau gerakan, maka dia akan bergerak sejauh 180 derajat. Nah, ketika halangan itu masih tetap berdiam, maka servonya tidak akan kembali ke nol. Nah, ketika
halangannya sudah pergi dari jangkauan, maka servonya akan membalik menjadi 0 derajat seperti semula. Jadi ketika ini diam, nah maka servonya diam. Ketika kita tarik, servonya bergerak ke 0. Jadi seperti itu. Nah ini kan sudah saya coding, sudah saya input, jadi sudah bisa bergerak. Nah biasakan ketika kalian men-save codingan, kalian di-compile dulu untuk memeriksa apakah ada codingan salah, jadi bisa kita benarkan. Nah kalau sudah ini sudah komplit, maka tinggal kita upload seperti itu. Nah kenapa ada seperti ini nih, kendala seperti ini nih? Biasanya kalian menggunakan Arduino Nano yang KW. Nah ini saya menggunakan yang KW, jadi kalian harus menginstal plugin atau driver untuk Arduino Nano yang KW ini. Nah ini pengenalan Arduino Nano old border. Nah ini portnya, kalian ke port 5, kalian update, kalian update ke Arduino Nano nya. Nah maka sukses terupload, jadi Arduino Nano sudah bisa bergerak tuh kan. Jadi ketika dia menerima halangan, dia akan bergerak ke 180 derajat. Nah ketika dia halangan menghilang, dia akan langsung ke 0 derajat lagi. Jadi fungsi project ini adalah agar ketika orang lain ingin menggunakan hand sanitizer, tidak perlu menyentuh tutup dari alat tekan hand sanitizer-nya. Mengingat saat ini sedang situasi pandemi, kita dituntut untuk hidup yang bersih dan steril. Nah, jadi ketika sensor mendeteksi tangan atau halangan, maka hand sanitizer akan memencet sendiri. Oke, kita langsung implementasikan ke botol dari hand sanitizer-nya ya. Kita lem. Oke, ini saya percepat saja supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nah ini kalian gabungkan dulu ke sini. Ini adalah tuasnya ya, yang sudah saya ikat dengan tali. Tuas dari mesin servo sudah terpasang, nanti kita lem ya, kita percepat. Sekarang kita coba apakah ada problem
tidak pada penerapannya. Jadi alatnya sudah selesai dirakit setelah beberapa kendala yang saya hadapi tadi. Sekarang kita akan menyolokannya ke laptop dan menjalankan Arduino-nya. Apakah alat ini bisa bekerja dengan baik? Sekarang jadi alatnya sudah bekerja ya. Nah, ketika tangan kita melewati sensor ultrasonik, maka hand sanitizer akan langsung terpencet otomatis keluar. Nah, jadi alat yang atau project yang saya buat ini sudah sukses sesuai target yang saya harapkan. Jadi ketika tangan kita ini, maka alatnya akan bekerja sesuai yang diharapkan. Jadi begitu tangan kita melewati, tadi akan berhenti nih ketika tangan kita diam, dan ketika kita lepas maka alatnya akan kembali ke 0 derajat lagi, 180 derajat. Kita tarik tangan kita ke 0 derajat lagi. Nah, jadi seperti itu. Mungkin sekian pemraktekan dari project hand sanitizer otomatis ini. Bila ada kendala, mohon maaf, dan mungkin alat ini tidak sempurna dan kalian bisa menyempurnakan lebih baik lagi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.